Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sugimin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Adiwarna Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tanti. Beliau adalah guru PIPAS di SMK Negeri 1 Adiwarna. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Pak Kimi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya Pak. Sebelum nanti saya masuk ke kelas Ibu melihat jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Tanti lakukan ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Ibu nanti untuk melakukan pembelajaran agar lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid gitu ya Bu ya. Iya Pak, baik Pak. Ini begini Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Tanti ya. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan Ibu. Ini kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Tanti capai? Saya ingin supaya nanti siswa itu dapat menerapkan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari Pak. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktekkan komunikasi yang efektif sebagai bentuk interaksi sosial di masyarakat. Ya. Baiklah, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tanti capai ya Bu ya. Iya Pak. Nah, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Tanti capai dan ingin Bu Tanti lakukan nantinya? Baik Pak. Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan. Dari pengetahuan itu siswa mengetahui komunikasi yang efektif, yang baik kepada orang lain itu bagaimana. Kemudian untuk aspek keterampilannya, siswa terampil menggunakan bahasa tubuh, bahasa secara verbal, itu mempraktekkan komunikasi karena mereka juga nanti akan ketika lulus dari SMK akan ada tes wawancara dan sebagainya sehingga mereka harus bisa tampil mempraktekkan komunikasi itu. Ya. Terus saya ingin mendengar Bu, ini bagaimana nanti rencana pembelajaran yang ingin Bu Tanti terapkan dalam kelas ini dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Kira-kira seperti apa? Kalau strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dalam PSE atau pendidikan sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning karena siswa nanti akan menghasilkan produk. Jadi diferensiasinya nanti berbasis pada produk Pak. Kemudian metode yang saya gunakan adalah ada ceramah, ada tanya jawab, ada berdiskusi, dan ada penugasan. Ya. Baiklah, berarti rencana yang akan diterapkan dalam kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, nanti yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Tadi menggunakan model pembelajarannya project based learning dengan metode diskusi kelompok, ada tanya jawab dan penugasan gitu ya Bu ya tadi ya. Betul, Pak. Terus bagaimana dengan media pembelajaran Bu yang nanti akan digunakan di dalam kelas? Media pembelajaran yang akan saya gunakan ada LCD, kemudian medianya itu ada PowerPoint, kemudian ada sticky note untuk nanti anak itu membentuk perasaan mereka itu bagaimana, mengetahui perasaan mereka.
Kemudian untuk refleksi itu juga saya menggunakan sticky note. Kemudian materi-materi yang berkaitan ada video dan sebagainya. Ya, ya. Nah, nanti kira-kira kapan Bu ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, ini di hari apa, kapan, di kelas mana, jam berapa gitu? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu Selasa depan, tanggal 13 Februari 2024, bertempat di ruang lab PIPAS. Kemudian nanti saya ada jam itu 4 dan 5. Jam 4 dan 5. Ya, baik. Jadi nanti hari Selasa ya Bu ya, tadi tanggal 13 Februari ya, di kelas 10 DPP 3 nanti jam ke-45 di kelasnya itu ruangannya lab PIPAS. Ya gitu ya Bu ya. Nah, nanti untuk itu saya nanti akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan nanti saya akan melihat juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Iya Pak, baik Pak. Nanti setelah Bu Tanti melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, ya nanti kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, itu percakapan pasca observasi ya, yang nanti juga akan dihadiri atau didampingi oleh pengajar praktik gitu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Tanti dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Iya Pak. Saya mungkin. Jadi saya mendapatkan gambaran Pak. Nanti kalau pelaksanaan observasi itu nanti saya harus menggunakan media apa, kemudian metode yang saya gunakan itu apa, kemudian nanti saya juga harus menggunakan model pembelajaran yang bagaimana. Jadi saya sudah ada gambaran Pak. Begitu Pak Kimin. Ya, oke Bu Tanti, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra observasi ini. Baiklah, nanti sampai ketemu di kegiatan observasi ya Bu ya, untuk hari Selasa depan ya Bu nanti. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu kembali pada acara observasi kelas serta percakapan pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.